Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas seputar soal P3K di tahun 2021, yaitu bidang kompetensi teknis guru atau disebut dengan bidang pedagogik. Bidang pedagogik kali ini kita akan membahas tuntas soal yaitu khusus penilaian Bapak Ibu sekalian, bahwa memiliki bobot 60% merupakan syarat untuk lulus P3K, dan soal pedagogik ini khusus penilaian dilengkapi dengan pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Oke, langsung saja Bapak Ibu, edukasi mohon bantuan dengan cara yaitu tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi seputar P3K, khususnya soal P3K. Terima kasih bagi Ibu yang atau Bapak yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum, silakan mensubscribe terlebih dahulu untuk berkembangnya channel ini. Oke, langsung saja kita memasuki yaitu soal 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Baik, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 21 ini, bahwa representative feedback merupakan salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengukur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan. Jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah A. Representative feedback. 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan nomor 22. Di sini ada kata kerjanya atau kata kuncinya yaitu pengamatan ya. Maka penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecahkan suatu masalah. Berarti kalau kata kuncinya atau kata kerjanya pengamatan, maka merupakan penilaian proyek. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah D, proyek. 23. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Di sini ada kata kerjanya yaitu membuat. Ya, ini berarti ada katanya yaitu membuat. Berarti kalau membuat namanya sudah menghasilkan suatu produk. Ya, sudah jelas? Yaitu berarti B, produk. 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Di sini ada juga kata kerja yaitu pengamatan. Seperti soal sebelumnya, bahwa apabila ada kata kerja pengamatan, maka dia merupakan yaitu penilaian proyek. Jawaban yang tepat 24 adalah D, proyek. 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Di sini ada
yaitu membuat. Ya, berarti kalau membuat laporan berarti sudah mendapatkan hasil. Sudah jelas, maka merupakan penilaian produk. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Fading out, D. Summing up, E. Fading in. 26. Pembahasan prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka jawabannya tepat untuk nomor 26 adalah A. Keeping track. 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik. B. Baik. C. Kurang. D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai, yaitu cara paling efektif dan bermakna ya, khususnya penilaian harian ya. Maka kalau untuk dalam penilaian harian, cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM. Mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Berarti jawaban yang tepat yaitu E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM. 28. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Dalam kasus ini telah terjadi keadilan dalam mengerjakan atau pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilai dari nilai harian, PTS tengah semester, dan akhir semester atau PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Pembahasan nomor 29.
Pada kasus ini, maka Bu Neni menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jawaban yang tepat 29 adalah E, akuntabel. 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, K. E. Akuntabel. Pembahasan bahwa pada penilaian ini berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai, merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah beracuan kriteria, sesuai yang diminta oleh Pak Joko. Oke, Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk berlatih mengerjakan soal kisi-kisi P3K. Kami doakan semoga Bapak Ibu lulus seleksi P3K di tahun 2021. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.